Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ais Mintia. Saya mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gizi pada lansia. Pedoman gizi seimbang memiliki 4 pilar dan 10 pesan gizi seimbang yang dimana keduanya yaitu tentang membiasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani meliputi daging rumanisa seperti daging sapi, daging kambing, daging rusa, dan lain-lain. Ikan termasuk seafood, telur, dan susu serta hasil olahannya. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kedelai, tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, kacang hitam, kacang tolo, dan lain-lain. Bagi lansia, pemenuhan gizi seimbang yang diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Selain itu, dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Ada apa aja sih kebutuhan gizi pada lansia? Yang pertama ada kalori. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan metabolisme basal pada orang-orang berusia lanjut menurun sekitar 15-20% disebabkan berkurangnya massa otot dan aktivitas. Kalori atau energi diperoleh dari lemak 9,4 kal, karbohidrat 4 kal, dan protein 4 kalori per gramnya. Kebutuhan kalori untuk lansia laki-laki sebanyak 1960 kalori, sedangkan untuk lansia wanita 1700 kalori. Bila jumlah kalori yang dikonsumsi berlebihan, maka sebagian energi akan disimpan berupa lemak sehingga akan timbul obesitas. Yang kedua ada protein. Pada lansia massa ototnya berkurang, tetapi ternyata kebutuhan tubuhnya akan protein tidak berkurang, bahkan harus lebih tinggi dari orang dewasa, karena pada lansia efisiensi penggunaan senyawa nitrogen protein oleh tubuh telah berkurang disebabkan pencernaan dan penyerapannya kurang efisien. Beberapa penelitian merekomendasikan untuk lansia sebaiknya konsumsi proteinnya ditingkatkan sebesar 12-14% dari porsi untuk orang dewasa. Yang ketiga adalah lemak. Konsumsi lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi lebih dari 40% dari konsumsi energi dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Juga dianjurkan 20% dari konsumsi lemak tersebut adalah asam lemak tidak jenuh. Minyak nabati merupakan sumber asam lemak tidak jenuh yang baik, sedangkan lemak hewan banyak mengandung asam lemak jenuh. Yang keempat ada karbohidrat. Sebagai penyumbang energi paling besar, lansia perlu mengonsumsinya sekitar 45-65% dari total kalori per hari. Sumbernya adalah antara lain nasi, mie, bihun, oat, kentang, atau ubi. Lansia dianjurkan mengonsumsi gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah untuk menurunkan kadar LDL, risiko diabetes mellitus, dan penyakit jantung koroner. Yang kelima ada serat. Salah satu masalah yang banyak diderita pada lansia adalah sembelit atau konstipasi susah BAB. Serat makanan telah terbukti dapat menyembuhkan kesulitan tersebut. Sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Manula tidak dianjurkan mengonsumsi suplemen serat yang dijual secara komersial. Konsumsi serat yang terlalu banyak dapat menyebabkan mineral dan gizi lain terserap oleh serat sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa umumnya lansia kurang mengonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, D, dan E. Umumnya kekurangan ini terutama disebabkan dibatasinya konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayuran. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kekurangan mineral kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia. Selanjutnya ada air. Pada umumnya lansia membutuhkan lebih banyak asupan air karena rentan dehidrasi. Perubahan jumlah kebutuhan air itu dipengaruhi oleh banyak hal termasuk berat badan, peningkatan kadar massa lemak tubuh, dan penurunan fungsi ginjal akibat penuaan. Pada umumnya kebutuhan cairan untuk lansia 1,5 liter per hari. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Proses menua dapat terlihat secara fisik dengan perubahan yang terjadi pada tubuh dan berbagai organ, serta penurunan fungsi tubuh serta organ tersebut. Perubahan secara biologis
C yaitu mobilitas usus, menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri yang menurunkan nafsu makan, serta sisa BAB yang dapat menyebabkan wasir. D. Kemampuan motorik menurun, selain menyebabkan menjadi lamban, kurang aktif, dan kesulitan menyuap makanan, juga dapat mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari. E. Inkontinensia urin adalah pengeluaran urin di luar kesadaran, merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan yang besar yang sering diabaikan pada kelompok lanjut usia, sehingga usia lanjut mengalami inkontinensia urin ini seringkali mengurangi minum yang dapat menyebabkan dehidrasi. Selanjutnya ada masalah gizi pada lansia. Yang pertama A yaitu ada gizi berlebih. Gizi berlebih pada lansia banyak terjadi di negara maju dan kota-kota besar. Kebiasaan makan banyak pada waktu muda menyebabkan berat badan berlebih, apalagi pada lansia. Penggunaan kalori berkurang. Karena berkurangnya aktivitas fisik, kegemukan merupakan salah satu pencetus berbagai penyakit, misalnya penyakit jantung, kencing manis, dan darah tinggi. Yang B ada gizi kurang. Gizi kurang disebabkan oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan juga karena gangguan penyakit. Bila konsumsi kalori terlalu rendah dari yang dibutuhkan menyebabkan berat badan kurang dari normal. Apabila hal ini terjadi disertai dengan kekurangan protein menyebabkan kerusakan-kerusakan sel yang tidak dapat diperbaiki. Akibatnya rambut rontok, daya tahan terhadap penyakit menurun, kemungkinan akan mudah terkena infeksi. C. Kekurangan vitamin. Bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan kurang dan ditambah dengan kekurangan protein dalam makanan, akibatnya nafsu makan berkurang, penglihatan menurun, kulit kering, penampilan menjadi lesu dan tidak bersemangat. Selanjutnya ada pemantauan status gizi. Penimbangan berat badan dilakukan secara teratur minimal 1 minggu sekali. Waspadai peningkatan berat badan atau penurunan berat badan lebih dari 0,5 kg per minggu. Peningkatan berat badan lebih dari 0,5 kg dalam 1 minggu berisiko terhadap kelebihan berat badan, dan penurunan berat badan lebih dari 0,5 kg per minggu menunjukkan kekurangan berat badan. Perencanaan makanan untuk lansia. Yang pertama ada makanan harus mengandung zat gizi dari makanan yang beraneka ragam yang terdiri dari zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. B. Perlu diperhatikan porsi makanan. Jangan terlalu kenyang. Porsi makanan hendaknya diatur merata dalam 1 hari sehingga dapat makan lebih sering dengan porsi yang kecil. C. Banyak minum dan kurangi garam. Dengan banyak minum dapat memperlancar pengeluaran sisa makanan, dan menghindari makan yang terlalu asin akan memperingan kerja ginjal serta mencegah kemungkinan terjadinya darah tinggi. D. Batasi makanan yang manis-manis, gula, minyak, dan makanan yang berlemak seperti santan, mentega, dan lain-lain. E. Bagi lansia yang proses penuaannya yang sudah lebih lanjut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Makanan yang mudah dicerna, hindari makanan yang terlalu manis, gurih, dan goreng-gorengan. Bila kesulitan seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau. Yang terakhir, dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Kurangi makanan yang digoreng. Nah, itu adalah manfaat-manfaat mengkonsumsi gizi pada lansia ya. Cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.